Jadi usiaku sekarang yo jangan jangan anu ya, jangan kaget ya. Ini real ya, ini real. Aku sebenarnya tanggal lahirku tuh 12 Juli 19, tapi aku paling deket sih sama Mbak Vini sebenarnya. Kayak gitu. Gitu. Ya. Tapi dosa apa sing pernah tak lakoni. Kenapa? Tisu. Ya Allah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Cerita Urip. Sejatine kabeh wong kuwi pasti duwe cerita. Oke, selamat datang lagi di Mamrut Official. Intro dulu. Sing kita udah punya intro tapi simpel banget, dan itu intronya hadiah ulang tahunku sama Mas Siko. Terima kasih Mas Siko sudah dibikinin intro. Tapi intronya nanti di video sebelumnya dikasih nggak apa-apa. Tapi ini udah openingnya udah ada intronya ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa wes, ini karena intronya hari ini, per hari ini aku dikasih, oke? Nah, alhamdulillah gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, dan hari ini kita kedatangan tamu, yaitu bocah pro minimal, ya kan? Bocah pro minimal yang Oke. gak nggawa HP. Bocah pro minimal, lek pacaran itu langsung dirapi. Aduh. Tambahi. Yo minimal bocah pro ya, dan sat-sat wet daripada di gondol karo kancane. Iya. Wes, ngono ya. Iya. Selamat datang Mas Cungkring. Oke, siap. Terima kasih Ya, Mas Mamnun. sama-sama. Mas Cungkring itu nama apa kok namanya Cungkring? Iya, Cungkring itu sebenarnya itu anu Mas. Saya dulu kan pengen jadi seorang konten kreator ya sebenarnya. Oh ya, perkenalkan dulu ya. Saya Iya. belum kenalan ya. Monggo silahkan. Oke, perkenalkan dulu. Sini kameramu, woi. Mana? Oh ya, sorry. Oke, perkenalkan dulu ya buat teman-teman semuanya ya, sama Mas Mamnun juga. Siap. Perkenalkan, nama saya sebenarnya jelek, nggak apa-apa ini. Ya Allah, nama itu semua baik. Ya, nama asli saya sebenarnya itu Suhari, Mas. Bagus. Ya, Orang-orang guys dongenya. Benar, Ya, Suhari. oke, iya. Bagus. Artinya Bener. apa Suhari? Suhari itu nek jirine mbahku ya. Suhari itu itu Asu. bukan. Bukan. Tit. Ya, Tit. Enggak. Su itu api, hari itu dino. Oh, dino api. Ya, jadi Oke. dino api Suhari. Tapi pas waktu sekolah, pas waktu TK, SD, SMP, itu teman-teman mesti nambahi A. Asuhari nanti yo Asuhari. Berarti nggak salah dong aku Iya, tadi bener, Asu, iya. ya kan? Santai Asuhari aja. di mana gitu? Seperti itu. Oh, berarti aslinya namanya Suhari. Suhari. Berarti nggak ada Suhari apa gitu, nggak ada? Enggak ada, namanya Suhari. Suhari tok gitu ya? Ya, ya dulu aku juga sempat protes sih sama keluarga. Loh, kenapa? Yo, aku izin. Mosok nang mani lo, bagus-bagus. Misalkan kayak Bagus Cahyono. Oh. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kayak siapa itu? Misalkan Contohnya? kayak cowok ya. Misalkan kayak Muhammad Mamnun. ya kayak gitulah, Muhammad Mamnun atau siapa. Aku dulu tuh cuma minta tambahan Suhari Bambang Ahmad Satrio gitu. Lah kok di PKB? Ketahuan iku. Akhirnya aku nggak direstuin sama mbahku. Berarti emang hampir sempet pernah apa jenis ganti nama? Pengen punya tambahan nama lah. Oh, pengen punya Iya, tambahan jujur nama. aku dulu tuh izin gitu. Izin ya. Dipanggil hari-hari gitu. Ya Allah, Tapi bagus loh, padahal Hari. Temanku banyak yang namanya Hari. tapi menurut aku hari gini kok hari kan nggak milenial gitu. Oh tapi Izin bagus loh. lah. Semua itu kalau orang tua ngasih nama itu udah pasti ada artinya. Iya. Yang terbaik. Cuman Iya. anaknya aja sing kayak gatel gitu. Yoga. Aku juga pengen nggak sama namanya kan Mamnun. Loh, kan keren tuh gitu. Loh, malah aneh Hari. wong-wong. Caca lek Suhari. nyelok aku jenengmu Angel Ramamnu. Oh, gitu. Iya, sumpah angel banget. Masa malah wangil? Hah? Susah. Panggil orang-orang lek ketemu aku baru pertama kali jenengmu siapa? Mamun. Mamun. Iya kan? Iya, aku Susah dulu kan? manggil kamu kan Mamun ya Iya, pertama makanya kali. susah. Mamun gitu. Padahal artinya itu bagus. Apa artinya? Mamnun itu kalau di surat Atin kalau nggak salah artinya itu pahala yang tak terputuskan. Wah, Anjay. jolai ada Amin. rezekine sampean kok mengalir. Amin ya Allah, amin. Itulah nama adalah doa. Iya, Benar. luar biasa ya. Iya, Keren luar sekali. biasa. Oke, Nah. kamu umur berapa? Nah, oke ya, tak lanjut lagi yang tadi ya. Oke.
Kenapa aku dipanggil cungkring? Jadi dulu tuh aku pas waktu kecil tuh sering dibully, Mas. Sampai Ya. sekarang nggak? Sampai sekarang. Iya. Dulu aku dibully tuh teman-teman sekolah ya. Dari TK, SD, SMP. Terakhir aku SMP. Dibully habis-habisan, dibulinya tuh gara-gara wah, awak kok sak apa Biting. iku? Oh, gitu. Awak kok sak biting. Sikilmu lho, sak sikil meja gitu. Lenganmu lho masalah gitu. Cowok lagi sak jendlianku, sak jempolanku dulu tuh aku tipikal orang sing gampang menyendiri, gampang putus asa. Jenenge apa? Introvert. Apa itu namanya? Introvert. Ya, introvert itu. Aku dulu sering dibully banget ya di sekolah kayak gitu. Selain nama, aku kaos kaki tuh jujur. Zaman sekarang kan kaos kaki biasanya segini. Aku segini. Aku malu. Kate pas kibra iku. Soalnya apa? Aku nutupin kakiku yang kecil. Oh gitu. Iya. Sikilku kecil loh Mas, lihatan lho. Oh saiki enggak lah. Enggak. Dulu malah lebih kecil. Sama tripod, kaki tripod itu. Lho iya. Isek gedenan tripod kuwi lek ditekok dadi siji. Beneran. Bobotmu itu emang dulu berapa kok sampai kecil gitu loh? Bobotku dari dulu, fisikku dari dulu sampai sekarang itu sama ya wis, ukuran mini kayak gini. Jadi bobotku tuh sekitar 45 lah. Yusik bagus tambah 45. 45. Jadi kira lek 30. Enggak lah. Yo pernah sih sempat. Pernah sempat. Terus dulu tuh akhirnya aku dijuluki sebagai Datuk Maringgih Junior. Apa kuwi? Datuk Maringgih nggak pernah. Artis dulu yang Datuk Maringgih tuh tinggal tengkorak tok badannya. Daus mini kayak gitu. Dijuluki kayak gitu. Ya, namanya orang lek dibully kan akhirnya malah gini kan. Aku dulu nggak banyak bacot kayak gini. Nggak, saiki kakan cocok. Tapi kamu itu mirip sama artis idolaku ya kan? Rainer Gimanopo. Wih, kalian kalau nggak tahu guys, ini Ting Rainer Gimanopo. Dia adalah idolaku waktu zaman aku SD di Indonesia. Dan aku sekarang alhamdulillah berteman baik. Siapa tahu kapan-kapan Oke, siap. tak undang ke sini ya Mas Rainer ya. Iya. Oh iya. Tahu nggak sih Rainer? Tahu nggak? Yang ini orang Indosiar gak ngerti. Nah, Indosiar sebenarnya numpak elang terbang gitu. Iya. Wah, kayak gitu. Oke, Mas Cungkring. Nah, gimana? Tak jelasin lagi ya. Terus gini, kenapa awal mula aku dulu nama pakai Cungkring? Nah, aku tuh dulu tuh pengen jadi seorang konten kreator ya. Jadi sebelum kenal sampean, aku alhamdulillah dari 2019 aku bangun channel YouTube. Dan akhirnya bisa yang namanya Cungkring itu. Jadi aku tuh pengen dikenal seseorang, tapi jangan pakai namaku Suhari. Nah gitu loh. Jangan manggil aku Hari. Aku sampai sekarang kalau dipanggil Hari, lu jujur Mas, hatiku nelongso Mas. Kurang bersyukur. Ini tipe-tipe orang yang kurang bersyukur. Jangan ditiru. Ya enggak, mana lu sedih gitu loh. Terus akhirnya aku membuat branding enak sopo yo dengan kondisi fisikku. Apa ya? Cungkring. Awakku kuru. Ya wes lah. Nah dari situ. Berarti cungkring biasanya kayak gitu untuk menutupi kekurangan. Justru kekurangan itu untuk jadi kelebihan kamu kayak gitu. Biasanya orang kalau minder dengan katakanlah ya aku saiki yang katakanlah gendut kayak gini. Aku malah dicel orang gendut malah seneng. Gitu. Ya wes soalnya daripada aku, gendut nang atine nelongso panggilan aku gendut aku malah seneng kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya pengen lebih damai ke diri sendiri aja sih. Makanya ya wes lah, aku nyadari aku cungkring, aku kuru, awakku sak biting. Nah, dari situ makanya aku ya wes, aku tak branding diriku sebagai cungkring kayak gitu. Makanya dari dulu waktu SD SMP seperti tak bilang tadi, aku dari jadi bahan bully-bulian, habis-habisan bahkan. Aku bahkan sama teman sekolah loh, aku nggak punya teman di sekolah, jujur, nggak punya teman sama sekali. Nggak ada yang mau berteman sama kamu gitu? Nggak ada. Karena kamu kenapa? Iya itu tadi, dibully dengan kekurangan fisik itu tadi. SD tapi ya. Dari TK, SD, SMP. Masa SMP masih masih gitu? Dibully. Justru SMP tuh habis-habisan aku dibully. Dan aku nggak punya teman sama sekali. Terus akhirnya dari situ aku otomatis iri lah ya. Temanku banyak di luar sana. Temanku loh iso rono rene. Koncoku kok cuma iki tok. Aku pengen gimana sih? Nah dari situ aku mulai belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri. Aku memberanikan diri mengikuti teman-teman pakai kaos kaki yang segini gitu. Walaupun kamu mau bilang sak sikil mejo, awak sak biting, monggo terserah tak los nih gitu. Tapi dalam hati ya jadi
hampir banget. Loh iya beneran. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang aku iso damai dengan diriku sendiri. Iya. Itu yang Kayak gitu. bagus. Karena kalau kita terus merenungi yang namanya kekurangan kita, kita bakal ya kayak gitu aja. Justru kekurangan apapun yang kekurangan yang kalian miliki itu adalah kelebihan kalian, seperti itu. Dan dari dulu, ini aku jujur ya Mas Mamunun ya, dari Gak usah jujur nggak apa-apa. udah kelihatan ya. Dari SD tuh badanku kecil banget. Dari TK SD tuh kecil banget. SD terus jadi pertumbuhanku tuh seperti terganggu apa? Stunting. Stunting. Nah, itu. Ya. Jadi kayak orang-orang tuh nilai aku stunting. Oke. Jadi emang itu kekurangan fisikku ya. Stunting, jadi emang dari dulu, dari SMP, enggak SMK sih aku. SMP ya, sampai sekarang tuh segini badanku. Dari awal ketemu kan emang segini kan dulu. Iya. Nah, sekarang coba tebak. Kira-kira usiaku berapa, Mas? Tebak. 25. 25? Kalau Mbak Mas mungkin? Kok malah tebak-tebakan ini. Manis berapa ya, yang guyu ya, anjay. Siapa yang gak kelepek-kelepek, anjay. Ayo, coba kesana wajib berut loh. Enggak, aku enggak cinta kok sama dia. Iya. Berapa umurnya sampean? Ini jujur ya? Ya. Baru ndek podcast. Balang weng kemarin. Iya, sorry. Enggak, maksudnya gini. Aku ndek YouTube, ndek TikTok, ndek IG. Aku enggak berani buka identitasku, Mas. Masa? Jujur, aku enggak berani. Alasannya kenapa? Aku tuh takut. Nek cewek-cewek, wong aku gak ngaku usiaku, cewek-cewek gak mau mendekat sama aku. Jare sopo. Beneran? Lah buktinya kamu pas ke pernikahanku bawa cewek, ayo. Loh, cewek itu dalam keadaan terpaksa ya. Oh, lagi gabut aja. Itu konco sebenarnya. Oh, konco. Tapi seolah-olah supaya mesra ngono. Heeh. Ya wis ben ketoke gawa gandengan lah. Nah, lek netizen kan wah ngono loh. Terus akhirnya itu. Jadi usiaku sekarang yo jangan kaget ya. Ini real ya, ini real. Usiaku aku sebenarnya tanggal lahirku tuh 12 Juli 1988. Cuk, loh. Kaget toh? Bapak kan, Cuk. Iya, kaget toh? Kok iso lho? Loh, kaget toh sampean? Berarti umur sekarang 35. Jancuk, sumpah. Iya. Dan apa perlu ambilkan KTP ku? Oh iya, boleh. Boleh ya? KTP ku dan. Dompet. 30 pira? 5. 35. Jadi pas 12 Juli ini kan aku ulang tahun, gak ngucapin. Oh iya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Tambah lancar rezekinya. Amin. Aku panggilnya Bapak ya? Iya, Bapak enggak apa-apa. Bapak cungkring. Nah, makanya ini berhubung spesial ya. Spesial di acara podcast sampean. Cerita urip. Nah, namanya. Cerita urip, aku berani membuka identitasku. Nah, wis sama lihat sendiri. Sampai opo? Tanggal lahirku tak oret-oret loh, Mas. Oh iya anjir. Aku izin soalnya. Suhari Nganjuk. Saman woco. 1963. Bukan 63, 88 itu. 88. Tambah tuwek ngolaan. Depaku Cuk dilangi loh. Wih, fotonya keren. Keren ketek leren. Ngelinggo. Itu nama aku asli, Suhari, bener kan? Suhari, iya, Suhari. Jadi ini ya tak anggap aku apa ya? Aku berani membuka diri ndek cerita urip ndek sampean iki. Aku berani eksklusif. Baru berani pertama kali iki buka di media sosial tentang jati diriku, Mas. Saya aku tanya. Iya. Dengan umurmu 35. Iya. Kok masih rodok ketok awet muda piye? Nah, ya kuwi, Mas. Nyapa? Losne ae. Wong iki pikiran ki dilosne ae. Masa dilosne ae. Gak usah kakean mikir, gak usah kakean opo, dilosne ae. Oh, berarti ben gak akeh pikiran gitu. Ya dari akeh faktor sih, Mas. Asline wong tuaku dhewe kaya mak, bapak iku asline wonge ukurane mini-mini. Gitu. Tapi cilik-cilik. Oh iya, ngomong-ngomong kemarin itu ya, habis berduka ya, itu siapa kamu? Siapa yang meninggal itu kemarin? Oh iya, jadi yang meninggal tuh dalam 1 tahun iki wong tua telu, Mas. Innalillahi. Ya, jadi dalam 1 tahun ini 3 orang. 3 orang. 3 orang tersayang kamu meninggal. Iya, meninggal. Yang terakhir Mbah. Iya, Mbah. Yang kamu rawat itu ya, yang di video rawat. TikTok aku pernah lihat. Jadi ini ya sebelum cerita aku meninggalnya orang tua ke flashback ke masa laluku dulu ya. Oh iya. Jadi aku tuh dari 4 keluarga. Aku anak tunggal.
emak usiane 62, bapak 65, mbahku 84. Nah, jadi emang mereka tuh tua-tua. Iya jenenge bapak mbah. Terus akhirnya aku tuh Mas, alhamdulillah bisa disekolahkan sampai SMP tuh bisa bersyukur banget. Oh, kamu sampai SMP? SMP saja. Itu pun ngentekno wedhus sak kandang, Mas. Lah nyapa? Lah digawe ngragati aku Oh gitu. Iya, keluargaku kan nggak ada yang mampu bekerja, soalnya kan wis tuwek kabeh. Loh, pada zaman itu kan kamu waktu SMP bapak ibu masih enom dong. Ya, tapi Mas, untuk bertani mereka udah ndak kuat fisiknya. Oh gitu. Iya. Jadi bapak tuh cuma ngendus, emak tuh buruh ndek koyo korah-korah, nyetrika, nyapu kayak gitu loh. Nek pitilan brambang ya pitil brambang kayak gitu. Nah, terus aku alhamdulillah sudah di sekolah sampai SMP bersyukur. Terus aku lulus, terus aku setelah itu aku pengen kayak teman-teman ya. Yo, aku pengen numpak motor, aku pengen iso tuku HP, aku pengen iso SMA, aku pengen iso kuliah. Nah itu dengan cara aku jualan di SD Batagor, numpak sepeda ontel keliling. Nggih rombong black ngono iku. Black tahu niku tak modifikasi ngono. Iku Batagor keliling, terus jualan di SD engko nek jam 3 yo di madrasah. Madrasah. Apa niku jenenge? Yo, madrasah tempat ngaji-ngaji ngono-ngono kuwi lah. Terus engko selama 6 bulan terus akhirnya ada yang tiru-tiru ya kan jualan sama kayak aku kono gawe LPG lah aku masak di rumah akhirnya tutup gulung tikar aku 6 bulan Kalah karo sing gawe LPG. iya tapi alhamdulillah selama jualan 6 bulan Batagor itu mampu beli TV 14 in ya Allah seneng aku Mas 14 ini ku seberapa guys? Dulu tuh TV tabung kecil gitu TV tabung iya mereknya SAP iya iku SAP TV tabung itu pada zaman waktu itu beli berapa? Itu sekitar 1 jutaan. Larang banget ya. Iya, dulu 1 jutaan. Berarti waktu itu belum ada TV yang kayak zaman sekarang yang tipis gitu belum ada ya? Belum. Umur 35 loh Mas. Berarti waktu umur SMP tuh kamu lulus tahun berapa kamu? Aku pokoknya kalau SMA itu 2008. Oh. Kalau SMA loh ya. SMA. Kalau SMA aku lulusan tahun 2008 pokoknya. Jadi dari jualan itu alhamdulillah bisa beli TV itu kan. Terus akhirnya aku ngumpulin uang lagi. Aku pengen kayak teman-teman, aku pengen SMA, aku pengen kerja di pabrik lah. Dari situ aku mulai sekolah paket C. Iku SMP. Iya, SMP terus aku paket C. Paket C alhamdulillah tulisannya ijazah paket C setara SMA gitu. Oh gitu. Terus alhamdulillah aku lunga di Surabaya Mas. Lunga di Surabaya. Kerja. Iya. Alhamdulillah kok bisa keterima loh di Mas Pion PT Unit, Mas Pion 2. Itu pernah 2 tahun setengah. Terus di Mall Cito. Pernah. Tutulan apa ndak Cito? Batagor. Bukan, Cito. Enggak, jadi cleaning service. Terus tunggu-tunggu mainan game-game gitu. Oh gitu. Terus di pabrik Lotus di Nganjuk. Pabrik Lotus. Terus di minimarket juga pernah. Di Lotus itu 2017 aku mimpin demo di Nganjuk jadi koordinator lapangan. Terus aku dikeluarin dari perusahaan. Iya. Guru-guru? Ya, aku ngajak demo anak-anak. Oh gitu. Iya, aku dikeluarin dari perusahaan. Aku masih punya tanggungan. Tapi alhamdulillah aku punya bisa dari pabrik itu aku mampu nyicil kayak sepeda motor gitu. Oh gitu. Dulu nyicil motor apa dulu? Dulu ya Mio M3 pernah, Vario pernah. Mio Simpati ada nggak? Nggak ada. Nggak ada simpati. Terus cukup simpatinya buat kamu. Tai cok. Gatel. Ya. Terus akhirnya habis Mio M3 lunas, aku ambil itu Honda Sonic. Honda Sonic itu yang kayak Satria, itu. Nah, mirip Satria. Aku demo, angsuran baru dapat 3 bulan, aku dikeluarkan. Wah, stres berat di situ. Lo katanya tadi nggak boleh stres. Ya wong iki enek stresnya nek enggak kan. Terus akhirnya di situ aku merasa down banget, ya kan. Selama itu, nah dari situlah aku baru mengenal namanya YouTube. Oh, gitu. Iya. Tapi emang Mas Cungkring ini adalah seorang YouTuber dari Kota Nganjuk. Iya. Ternyata YouTube-nya juga nggak berfaedah.
Ya alhamdulillah. Tapi lucu sih, itulah. menghibur sih. Heeh, heeh. Aku ngerti dia itu gak duwe isin, Cuk. Aku pernah Sing mana? yo baik, maksudnya ki dengan kamu emang takoni percaya diri kamu tuh oke gitu. Cuman lek saya orang yang pernah ya, aku kan juga pernah nggak duwe isin kayak gitu. Jadi emang ya wis masa lalu juga ya kan. Iya. Itu nyawang koyo nge-vlog nang dalan terus ngakoni wong-wong ngono. Iku menurutku saiki aku isin. Padahal aku dulu lebih parah juga pernah. Oh gitu. Iya, kan aku dulu di Kediri Mall yang pakai apa Pampers. Oh yang di lampu merah itu tau? Iya, lampu merah. Iya, Kayak itu lebih tahu. parah kan. Cuman aku ngelihat diriku dulu juga, ih ya Allah kok gini banget sih, ini siapa? Terus aku ngelihat kamu juga, ih arek iki alay. Tapi dari situ bisa menghasilkan uang ya. Ya alhamdulillah dari YouTube itu terus akhirnya aku nyambi juga sih kerja sama teman-teman itu di pabrik emas. Pabrik emas itu ngapain? Ya buat emas, mas-masan gitu. Asli emas. Iya asli emas sama teman-temanku itu. Oh. Terus setelah YouTubeku jalan, aku resign dari pabrik emas itu. Kamu bawa emas nggak? Enggak, jangan. Nanti dikecerek. Tapi kenapa kamu resign dari pabrik emas? Kan itu bayarannya pasti besar. Iya, besar sih. Berhubung apa ya? Aku tergiur dengan gajian di YouTube. Oh gitu. Iya, akhirnya aku fokus di konten YouTube itu. Tapi emang kok sampai kamu tergiur dengan gaji YouTube, kamu pernah paling besar dapat berapa dari YouTube? Pertama kali ya, Ya. ini real ya. Itu pertama kali 18 Jujur juta. nggak? Jujur. Oh, 18 juta. 18 juta. 18 juta. Iya, Kontenmu apa 18 juta? Ya itu konten-konten kayak Daily vlog gitu. review CB kayak gitu. Itu 18 juta dalam berapa bulan itu? 8 bulan. Oh, 8 bulan Iya, dilumpukkan 8 bulan. ya. Iya. Terakhir door gitu. Terus langsung setahun bulan berikutnya tuh 9, 8, turun. 7, 5. Sekarang 1.400.000. Tapi waktu kamu dapat uang 18 juta dari YouTube itu langsung beli apa gitu? Aku dulu dari dulu sampai sekarang ya, aku orang itu jujur aja, aku tuh tipikal orang sing gengsian banget. Aku pengen seperti teman-teman sing tak bilang tadi. Oh gitu. Aku pengen motor anyar, tak gonta-ganti motor anyar. Nakalku di situ. Oh gitu. Iya. Jadi aku pengen CBR. Ya udah aku beli CBR. Aku pernah loh kredit CBR ya. DP 8.500.000 ya kan? Satu bulannya tuh 1.250.000 3 Kali tahun. 3 tahun. Iya, sampai aku jujur untuk ngasih orang tua itu loh, itu hanya 100-200 satu bulan. Bayangin. Dari situ ya durhaka ini cerita kisah dulu ya, emang ini real. Iya. Dan setelah gaji YouTube dapat itu, aku buat lunas ke CBR. Kayak gitu. Nah, setelah lunas ke CBR, aku ganti Vario. Loh kok malah turun? Ya pengen Matic aja. Oh gitu. Setelah Matic Vario, aku ganti ke Scoopy. Nah, jadi bener aku ki wong tuwek ya, tapi utekku ki jek koyo bocah. Tapi emang kamu itu meskipun aslinya umur 35 tahun, tapi kamu kan gandengannya sampai wong-wong enom. Nah, ya lingkungan lah. Sing gak ngerti ku aku koyo saumarane Iya. wong-wong ini ki. Iya, Tapi iya. asline bejong ini ki paling karek halah 35 lho ya. Gitu. Kaget nggak ngerti usia aku segitu. Yo tak kiranya kan tadi 26 lah, paling ya di atasku Enggak. 27 gitu. Ya nanti bisa dikasih lihat biar Oh jangan, jangan ada ya. identitas Oh, iya. Enggak kamu. apa-apa, Ben. Tapi serius, gila umur 35 itu. Iya, 35 emang usia aku. Ketuaan itu. Tapi nah makanya dari situ loh jujur. Aku setiap kenal sama cewek, makanya sampai saiki ki minder. Mindernya kenapa? Minderku gini. Lah wong aku orang aku umurku sakmene. Jenengku aku orang aku iki. Kuwi lho gak payu. Ngono lho. Dan aku ngaku ndek awak-awakmu sayangku. Malah padha mlayu ngono lho. Tapi pernah pacaran nggak? Hah? Pernah pacaran? Ya aku isin asli. Apa gak apa-apa wis. Ndek podcast iki eksklusif spesial ya. Jujur. Eksklusif. Aku pacaran gak tahu, Mas. Blas. Pacaran ya 1 kali tok itu 1 bulan tok. Iku jenenge tahu. Oh tahu ya, ya tahu berarti. Tahu tapi cuma 1 bulan tok. Sak bulan tok. 1 bulan tok. Kenapa kok putus bulan tok? Nah, kalau jenenge ekonomiku kan minim banget ya, di bawah minim ya. Pas aku ndek omah cah wedok, wah, apik banget. Ayo Mas, enggak apa-apa. Bu, ayo dolan. Pamit enggak apa-apa, dolan asik, diizinin gitu. Nah, setelah tak ajak ndek omah, wes ngerti omah gini. Gimana setelah ngerti omahku? Gak apa-apa Mas, aku menerima sampean apa adanya. Alhamdulillah, pas waktu usia sih 21 tahun. Yoi. Tapi dengan seumuran ya pacaran? Iya. Oke. Alhamdulillah gitu. Ya wes lah, karo keluargaku ya wes oke gitu. Terus akhirnya
tak antar pulang ya kan, tak antar pulang terus aku ya pulang. Gimana setelah tahu rumahku? Di situ zaman itu masih SMS, Oh. HP itu 2100 sama 3315. Oh iya. Sama tahu nggak? Tahu. Nah, yaitu. Dan masih ringtone. Nah, kok nggak dibales? Jawabannya kok gini. Nah, dari situ aku mulai curiga. Jawab apa dia? Jawabannya gini. Mas, sepurone yo, aku nu gak oleh pacaran nih. Alasan klasik anjir. Jal. Alasan klasik. Lah iya wis kadung cinta e. Mas, aku dilungkas lulus. Aku nu arepe kuliah. Ya kuliah ning ndi? Tak enteni wis. Anu Mas, aku nu arepe kuliah karo nyambi kerja di Malaysia. Wis. Itu setelah ngelihat rumahmu. Kondisi rumahku. Emang kenapa kondisi rumahmu itu? Omahku tuh gede. Sama punya Mak Nur juga dulu kayak gitu. Tapi omahku gede sampai beberapa tahun kalau nggak ada bedah rumah itu nggak anu. Oh, kamu dapat bedah rumah? Dapat bedah rumah 2 kali. Wih, 2 kali? Dari tim dari masyarakat lah. Oh, masyarakat. Dari pemerintah gitu loh. Apa sih namanya bedah rumah itu dulu kok lali itu aku. Ada kok pokoknya dulu program. Oh, bukan yang dari program TV. Bukan. Dari apa pemerintah. Lah terus katanya ada bedah rumah tapi kok masih gede? Ya sing belakang. Oh. Jadi yang di apa tembok itu depannya sama samping tok. Oh gitu. Sama gitu. Terus atasnya itu masih apa itu? Triplek kayak gitu loh. Nah, jadi alasannya oh, ya wis nek ngono tak anteni. Sepurone ya Mas Yan. Wis dari situ aku apa ya? Kayak kenal cah wedok nih, makanya minder dari situ. Minder. Makanya minder. Ya selain itu sering sih ditolaki koyo cah wedok kayak gitu. Tapi dalam dekat ini belum pernah pacaran lagi berarti? Belum pernah. Tapi lek untuk berusaha mendekati cewek-cewek, iku akeh sing tak ceti. Heeh, iya, heeh. Dancuk. Lho iya, lho jenenge umurku segini loh. Yeah. Teman-temanku sampean ngerti. Sampai jujur ini ya. Waktu anak-anak kan sering ngadain reunian. Ayo reunian SMP. Aku 1000 alasan. Masa? Oh. Karena kamu belum Karena aku belum menikah, aku belum payu. Oh gitu. Lah kanca-kancaku wis rondo ping 3. Lho yo real. Duwe anak 3. Oh bayangin. Oke. Lah sing rong rabi lho. Sak kelas itu 30 murid. Anak 3 tok sing rong rabi terutama aku. Oh iya. Aku isin lah lek digawe bahan buli-bulian di reunian iku. Lah lebih baik aku enggak dateng. Alasannya apa? Sepurane, Bro. Aku repot. Wih, padahal sok sibuk, padahal aku turun di rumah. Padahal sok sibuk ya. Oh iya. Padahal itu jujur aku lek reunian aku isin. Muga-muga ndelokmu enggak bully aku ya. Iya. Ya iku. Jadi emang teman-temanku mereka tuh kebanyakan sudah sukses semua. Selain sudah nikah, sudah berkeluarga, sudah anak 3, ada yang jadi arsitek, ada yang punya usaha, ada. Loh, kamu kan juga punya usaha. Malah kempas-kempis ya. Malah dilungkas ya lo paling ya dianu wong iku. Lo enggak. Kakek wong. Kamu kan punya usaha gedang apa namanya? Mania Gedang. Oh, Mania Gedang. Itu masih buka? Ya makanya kempas-kempis tadi. Ambekan ngap-ngap gitu. Tapi masih buka? Yo masih tapi ambekan nih Senin Kamis lah kira-kira. Loh, berapa cabang? Sak cabang ya rong berkembang kok bolak-balik dibleduk karo uang. Tapi ora apa-apa. Enggak apa-apa lah. Nah, itu tadi. Makanya itu jujur aku isiin banget. Berbagai banyak alasan lah ya. Temanku sukses semuanya. Wis padha tuku omah, wis omah-omah dhewe lah berkeluarga. Lah aku. Tapi sebenarnya yang bikin kamu nggak berkembang itu atas dirimu sendiri. Yang pertama, yang tak lihat, kamu itu belum bisa menerima kekurangan kamu sendiri. Yang kedua, kamu kurang mensyukuri nikmat kamu. Yang ketiga, kamu kurang semangat. Yang paling penting itu kamu harus bisa mensyukuri apa yang sekarang kamu punya. Loh, kamu aja masih minder kayak gitu. Gini loh Mas Mamang ya. Aku sebenarnya tuh pengen ya seperti sampean, seperti teman-teman yang lain. Istilahnya punya ya bukannya aku kurang bersyukur bukan ya. Pengen punya adik, punya emas, mbak. Maksudnya tuh di saat aku jenenge wong mesti enak kesusahan ya. Aku iso, mbak njaluk tulung dang, mas njaluk tulung dang. Dek piye? Kamu nggak ada. Nggak ada. Kamu anak tunggal. Aku anak tunggal loh. Bapakku tunggal.
Jadi kamu itu anak tunggal, Heeh. kamu udah ditinggalkan bapak, Iya. ibu, Heeh. mbah. Heeh. Berarti kamu wis dhewean. Dewe, emple dewe aku dewe. Terus sekarang hidupnya di mana? Nah, sekarang gini ya. Makku pas waktu usia Hah? Kering banget saya tak Lama ambil. sih. Gak kering soalnya, saya tak Oh ambil. kering ya. Minum santai-santai. Gimana? Aku Kamu groget sekarang banget aku. tinggal di mana sekarang? Jadi gini, makku 1 tahun yang lalu itu kan sakit. Sebenarnya makku juga pengen, le awakmu ndang rabi, makmu ki wis tuwek. Berarti emang ibumu pengen sebelum Iya. itu pengen lihat kamu bahagia dulu. Nah, cuma walah mak, lah aku dhewe ki ya wis berusaha golek, tapi gak enek sing gelem, ora enek sing gelem. Orang anak sing gelem nerima apa eneke ngono. Heeh. Lah makku ngene, wis to gak usah ayu-ayuan, elek gak apa-apa, sing penting ngerti karo wong tuwek. Nah, yo kabeh ki nyarano ngono. Lah aku dhewe ki yo piye ya? Ya jane yo piye gak Kamu itu tipe orang sing mencari apa pilih-pilih apa enggak? jujur aku senajan wong elek punya kekurangan kayak gini aku yo pilih-pilih, Mas. Pilih-pilih dalam arti apa? Yo aku pengen lah duwe bojo ayu koyo sampean. Oh gitu, oke. Itu wajar lah. Wajar lah ya wong lanang. Tapi kok semakin milih kok malah bungkeng aku. Iya, karena semakin dipilih semakin menghilang. Heeh, lah yo. Iya. Jadi yo pengen. Terus akhirnya kayak mbahku dhewe intine keluargaku kabeh ki pengen aku ki ndang rabi. Tapi cuma aku moh gitu loh. Aku sik pengen nyenengno awakku. Aku sik pengen dolan, aku sik pengen koyo cacah. Tapi kan umur kamu sekarang udah nggak waktunya. Heeh, tapi mukane masa wong tuaku kayaknya iki baru sadar. Terus akhirnya makku kan pas waktu itu terlalu mikir apa piye ya, aku juga nggak tahu, Mas. Mungkin mikir atau gimana, beliaunya jatuh. Oh. Pas waktu itu pertama kayak kesemutan, baru kayak kesemutan pagi. Beli tak periksakno, darahnya itu 200. Pas aku ngonten di luar, telepon karo lekku, kowe mulya saiki, iso gak iso mulya, enek apa? Wis to mulya. Nah, terus tak lihat, ternyata makku tuh posisine wis motone itu wis kayak kosong gitu loh. Terus sini udah kayak Keluar muntruk busa. gitu, busa gitu, berbusa. Loh, kok bisa sampai keluar? Setelah tak bawa di rumah sakit, itu pembuluh darahnya pecah. Ya Allah. Akhirnya selama 1 bulan, itu beliaunya koma. Terus beliaunya meninggal. Setelah beliaunya meninggal, selama 8 bulan, setelah 8 bulan, bapak menyusul. Jadi setelah kondisi emak meninggal dunia, bapak itu seperti orang yang agak depresi gitu. Oh iya pasti. Jadi kayak maem nggak doyan, keluar rumah nggak mau, ngobrol sama tetangga apa nggak mau. Ya pokoknya di rumah, di atas tempat tidur, ya ngelamun kayak gini. Kalau makan nggak kasih gitu, dia nggak makan. Kalau mandi nggak disuruh mandi, nggak mandi. Kayak gitu Itu setelah emakku dapat 8 bulan, bapak baru berapa bulan gitu ya, 3 bulan, bapakku nggak sakit nggak apa, terus nyusul. Iya, gara-gara mikir mak. Nah setelah mikir mak, terus jarak bapakku dapat 100 hari, bapak kan 100 hari ya, terus baru mbahku. Sing cewek. Nah mbahku langsung nyusul. Mbahku juga mikir. Mikir kan mak kok wis gak enek ngesakno cah iki. Walah anakku ya wis gak enek gitu. Terus akhirnya nyusul pisan iku mau. Juga. Oke, Mas Sungkring ada pertanyaan nih. Ya. Ya apa kehidupanmu sekarang tanpa keluarga? Wis maksudnya saya kan wis ora nek sapa-sapa sih. Iya gak sih? Gimana menjalani kehidupan tanpa orang-orang tersayang? Yo gini ya, yo nek asline sih aku dhewe iki yo pengen yo koyo sampean wong-wong kabeh lah ya. Intine pengen duwe keluarga sing utuh asline ya. Tapi yo piye nih, siap gak siap maksudnya
aku ya kudu njalani. Mm-mm. Kan ngono kuwi wis resiko uripku. Ya. Aku apa koyo ngene ngono lho. Mm-mm. Makanya kuwi kayak anu Mas, kayak apa itu namanya? Aku ditinggal orang tua sebenarnya berat banget. Makanya ditinggal orang tua 1 tahun 3 kali itu ndek rumah ya. Itu belum ada 3 hari, bahkan belum ada 7 hari nimbahku. Aku sudah ngekos. Lah kenapa? Di situ aku kayak orang ketakutan. Oh kayak itu. Masih kebayang-bayang apa Hmm, gimana? hmm, hmm. Kayak ketok-ketokan gitu nggak sih? Kayak Oh. ketok-ketokan kayak ya kayak wong wedi gitu. Mm-mm. Terus akhirnya ya aku ngekos. Habis aku ngekos, terus setelah itu ini tak ungkap di sini nggak apa-apa ini ya. Kenapa? Ya jadi sewaktu masa hidupi keluargaku kayak emak, bapak itu sebenarnya aku tuh terlilit utang Mas sebenarnya. Yang utang kamu apa orang tuamu? Aku. Tapi Nah, untuk kenapa itu? kebutuhan keluargaku ya Oh, untuk merawat pas waktu sakit juga. Tapi cuma kayak teman-teman saudara keluarga yang lain itu nggak ada yang tahu. Kamu minjemnya kemana? Pinjol? Bukan pinjol, tapi lebih ke nyekolahno BPKB. Oh. Kayak gitu. Kayak nyekolahno BPKB motor kayak gitu. Dan utang ke teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi sekarang yo Jadi uripmu malah tambah sepi lah ya. Jadi makanya sekarang itu setelah keluarga pun nggak ada, terus akhirnya ya gimana ya, aku harus nyaur utang lagi. Dengan kondisi keluarga nggak ada, aku pun juga kerjaan juga nggak ada. Dulu mungkin terlalu fokus ke gaji YouTube, sekarang YouTube pun juga sepi. Makanya itu sekarang ada nih tinggal itu sertifikat rumah. Soalnya nominal hutangku tuh sekitar 35 jutaan. Banyak banget. Iya. Itu hutangnya berarti nanggone bang. Iya. Kamu berarti sering diuber-uber apa itu kayak gitu? Ya gitu, sering diteleponi, pokoknya ditagihi kayak gitu. Itu sekitar 35 juta. Terus habis gitu aku udah nggak punya cara lain kan. Udah nggak punya cara lain, aku harus bagaimana lagi? Ya udah, bisa nggak bisa, dalam keadaan terpaksa aku harus jual rumah itu. Makanya rumah itu sekarang tak jual. Oh, rumahnya mbok jual. Iya, rumah itu tak jual. Tapi untuk kepentingan Iya, untuk nyaur utang itu. Tapi utang. setiap ditanya ke keluarga, ke saudara, itu aku tuh pengennya tuh untuk buat cari perumahan lagi. Oh gitu. Kayak gitu. Padahal sebenarnya aku tuh terlilit utang itu. Tapi kamu nggak jujur gitu. Enggak, aku nggak berani. Oh, tapi kan utang kamu itu kan emang karena buat keluarga kamu Iya. gitu. Oh. Tapi kalau netizen yang nggak tahu di YouTubeku, mereka tuh nyerang aku. Gara-gara? Kayak gitu. Wah, omah didolit kayak foya-foya, tiga gini-gini kayak gitu. Oh, menikmati warisan lah gitu ya. Kayak gitu. Bahasa kasarnya gitu. Padahal Mas Cungkring bilang buat bayar utang. Ya. Oh gitu. Ya 35 juta. masih masuk akal sih kayak gitu karena wes nggak ada cara lain ya mungkin. Nggak ada cara lain sudah wes cara aku wes mentok. Aku pun juga sekarang sudah nggak kerja. Kamu sekarang nggak kerja? Nggak kerja, jadi aku cuma ngandalin YouTube sama apa itu pisang itu. Sama sisa uang warisan itu untuk kebutuhan sehari-hariku. Loh berarti sekarang kamu di mana? Aku sekarang tinggal di rumah temanku situ. Di perumahan? Di perumahan situ. Gitu. Makanya jadi ini aku boleh minta maaf ke keluargaku ya? Ya silahkan. Ya jadi buat saudara-saudaraku semuanya, mungkin adik-adik emak, terutama adik-adik mbah kanan kiriku ya, ngapunten ingkang kathah nyelek. Sebenarnya kalau niki terlilit utang sebenarnya. Makanya nopo kok sampai griya niku kula sade teng jenengan. Ngapunten nek misale riyene nopo pernah kata bohong bahwasannya pengen beli rumah lagi. Makanya sekarang hidupku ini juga montang-manting Mas sebenarnya. Kayak gitu. Ya, jadi permintaan maafnya Mas Cungkring untuk keluarga-keluarga yang sekarang masih ada. Ya. Beliau berkata, rumahnya dijual untuk itu kepentingan keluarga juga karena dulu sempat terlilit utang. Tapi
Untuk utangnya itu untuk Iya, keluarga itu alhamdulillah ya. sudah lunas. Alhamdulillah sudah Utangnya lunas. dulu kan 35, lakunya rumah itu sekitar 85. 85 juta. Kalau di desa kan murah perlunya kayak gitu. Oh gitu. Ya semoga keluarga yang melihat Iya. bisa memaklumi dan tahu kondisi juga. Aku nggak bela Mas Cungkring juga, cuman aku ya menengahi kayak gitu. Oke, Mas Cungkring ada pertanyaan selanjutnya. Kan sekarang udah nggak kerja, gaji dari YouTube. Terus selain YouTube gak gajian, kamu nggak punya duit. Terus uripmu arep digo nyandi. Nah, itu pertanyaan ini sampean sering sekali ya dipertanyakan sama teman-teman yang lain juga. Dan untuk jawabannya tuh kalau itu aku nggak punya tujuan hidup, Mas. Sekarang? Iya. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Jadi ibarat hidupnya sekarang aku mengalir seperti air, wis. Gitu. Iya, misalnya ngalor, ngidul, ngidul. Tak Tapi lakoni seperti itu. Aku nggak tahu. Lek tak lihat ya, kalau sekarang itu sampean dengan keadaan yang ya maaf apa ya sudah ditinggalkan semua keluarga ya. Itu yang paling penting menikmati sisa-sisa hidup dengan cara yang pertama. Kamu yaitu harus cari orang yang bisa ngopaini kamu. Maksudnya ya wis kamu harus nikah. Itu paling penting karena menikah itu dalam Islam wajib. Ya kan? Nanti kalau kamu udah nikah sama-sama cari uang. Nah, yang paling penting poinnya adalah kamu nggak usah pilih-pilih lagi. Jadi sekarang pikiranmu ya wajar siapapun kalau pengen cari cewek ya calon istri itu ya pasti yang cantik, yang sesuai kriteria kita. Cuman kalau emang itu sudah nggak ada atau susah, yuk gimana caranya kamu harus menyesuaikan kondisi kamu sekarang. Karena kalau kita sama aja lah, aku pengen sing owayu, tapi dengan keadaan aku, maaf ya, aku lu gak duwe omah, gak duwe apa-apa. Terus kalau dia emang nggak bisa terima kamu apa adanya gimana? Nah, yang paling penting ayu nggak ayu, yang paling iso ngerteni awakmu saiki yo. Bukan ngerteni orang tuamu karena orang tuamu sekarang wis balik kayak gitu. Ya apa caranya kamu ndang nikah ben uripmu wis bakal berubah. Berubah dalam arti gini. Lingkupmu nanti wis bukan teman-temanmu yang sekarang, maaf ya, bukan aku memperjauh kamu sama teman, tapi dengan usiamu sekarang kamu harus family lah, harus sama keluarga, harus punya keluarga kayak gitu, nanti punya anak. Di situ nanti kamu udah mikir, ya Allah uripku ternyata masih ada sisa-sisa yang bahagia kayak gitu. Lah kamu kayak gini terus kemana-mana wis kamu masih mikirin hobi kamu kayak gitu, ya udah kamu tetap kayak gini terus. Malam kamu pasti mikir merenung kayak gitu kan? Iya. Ya gimana ya? Ya itu tadi loh. Aku sebenarnya pengen seperti sampean kayak gitu, berkeluarga, punya keturunan juga. Tapi ya gimana lagi ya? Aku juga sudah berusaha. Maksudnya gitu loh, Mas. Sudah istilah ya wis yo amat berusaha ya. mencari lah ya. Sampai apa? Ini ya. Cewek-cewek sing di TikTok loh, Mas. Tak DM kabeh loh. Di TikTok, di Instagram lo beneran. Tak ajak kenalan ya, wes mbuh sing di sing Oh gini tak bantu. Kayak gitu aku sampai. Buat penonton Mambrut Official, ini adalah tag him out, ya. Tag him out. Kamu melo tag me out, ngerti gak sih? Alah baru masuk, dia terbang kabeh. Pasti. Iya. Tapi gini, biasanya adalah orang yang sama-sama jomblo ya, viewer Mambrut Official atau viewer Cerita Urip ini. Buat teman-teman siapa tahu ada yang lagi jomblo yang bisa sama-sama menerima kekurangan, monggo japri Mas Cungkring. Nama Instagramnya apa Mas Cungkring? Bocah pro gini. Jadi belajar, coba proses PDKT dulu. Orangnya asik, cuman kadang yo ngateli, ya kan? Maksudnya apa ya? Ya wis lah, jajal diajak PDKT biar tahu sama-sama sifatnya kayak gimana. Monggo silahkan ya, yang berusia cari yang usia minusnya yang ini ki ya. Minusnya akeh minusnya lagi iki ya. Ya lu akeh minusnya yo. Apa positifnya apa? Apa nilai plusnya dari kamu apa? Urat sarafnya pedot. Urat sarafnya pedot. Banyak minusnya, umurnya 35. Jujur ya, kamu harus
Iya, aku Sekarang- sekarang mulai berdamai dengan diri sendiri aku. Benar. Ditakoni wong namanya Os bukan aku cungkring. Iya. Namanya Suhari. Ini Suhari. Kenalin Suhari, 35 tahun, asal Hari. kota Nganjuk. Ya kan kalau take me out kayak gitu. Iya. Suhari, 35 tahun, asal kota Nganjuk, pekerjaan adalah konten kreator. Iya, langsung Woi. deng Deng, 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 gitu. Tapi kalau di sini kan enggak. Dia sedikit tahu dari cerita kamu bahwa Langsung kamu sekarang- unfollow gitu, follow gitu. Enggak lah. Ya Iya, iya. semoga nanti kamu secepatnya dapat jodoh yang bisa sama-sama menerima kekurangan. Iya. Aku bukan menggurui karena kita sama-sama. Karena jiwamu kan masih muda juga. Iya. Ya. Oke, kita ada Umurnya pertanyaan. tua tapi. Iya, umur kan bukan patokan lah. Iya. Oke. Lanjut, kita akan Oke. tanya. Ada nggak momen dimana kamu ngerasa kesepian? Ada. Kapan? Di saat waktu malam takbiran. Oh gitu. Iya, pas waktu malam takbiran kan biasanya Kabeh kumpul keluarga. kabeh gitu. kumpul karo keluarga, misalnya kayak biasanya karo emak, bapak, Oh iya Mbah benar. Pini kayak gitu. Mbah Ini Pini itu masih- yang mal terakhir Iya, itu ya. iya, yang Oh. paling tua itu. Tapi emang itu ya. Kamu pernah nggak berada di masa di mana kamu itu uang katakanlah nipis pol apa nggak bisa Pernah. makan? Pernah. Dulu pas waktu aku SD, aku masih ingat sekali ya. Pas waktu SD, emakku kan itu tadi hanya sebagai tulang buruh adang. Nah, itu mau makan beras sekilo gitu aja loh. Itu susah minta ampun. Jadi sampai utang-utang goni tonggo, Buat sampai makan lah. sampai dirasani, ojo diutangi wongke jek urung iso nyaur lah gini-gini. Terus dulu sampai juga emakku tuh dituduh nyuri uang sama tetanggaku. Juga Padahal pernah. enggak lah ya. Hah? Padahal enggak kan. Iya, padahal nggak terbukti. Jadi dituduhnya tuh 2 kali. Jadi zaman dulu waktu itu 1 juta. Banyak banget. Ya dituduh, tapi akhirnya alhamdulillah dengan makku kan sampai dipanggil dek kami tua gitu loh. Oh, kami tua. Sampai Iya, di iya. sidang gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah Nggak terbukti. Gitu. Emang dari dulu buat makan aja susah. Dari dulu tuh makan nih cuma oseng kangkung gitu, karo kerupuk gitu. Kayak gitu sih. Tapi udah enak kok, oseng kerupuk sama kangkung itu udah enak banget. Pernah makan batu nggak? Batu apa? Yuk, pas lagi kan duit makan batu gitu. Juga lah. Kalau di TV-TV kan itu ngerti nggak sih? Anaknya lapor, aduh tiba emak yang buriku ben supaya ayo saya adeng itu ternyata godok watu. Nggak pernah ya? Enggak. Ya mungkin pas waktu itu aja sih. Kayak nasi karak gitu loh. Nasi karak terus dipepe. Terus mari ngono dicampuri jagung. Nah gitu. Itu enak loh. Enak. Jenenge tiwul nggak sih? Tiwul. Ya kan? Nah enak kayak gitu juga pernah masa waktu itu. Pernah juga sih sampai beberapa bulan gitu makan sampai ya itulah intinya susah banget buat makan juga pernah di bawah titik 0 gitu. Iya. Bener-bener pernah. Tapi bapak kamu kan masih ada dulu. Iya, tapi Kerja kan apa? hanya angon wedhus. Angon wedhusnya dhewe lah. Jadi kalau nggak punya uang itu ya ada wedhus. Ada wedhus. Oh. Kayak gitu buat makan. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Yopo cara mengatasi rasa rindumu terhadap keluargamu? Mengatasi rasa rindu buat sama keluarga. Iya, lek kelingan opo piye? Yo, piye Mas ya? Kamu nggak ke makam gitu? Iya, setiap hari Kamis malam Jumat biasanya itu 2 minggu sekali. Oh, ke makame. Ke makame setiap 2 Jauh minggu nggak sekali. sama bapak ibu, Mbah Bini itu tadi? Jauh nggak makame? Deket sih. Tapi aku paling deket sih sama Mbah Bini sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Tapi dosa sing pernah tak lakoni. Kenapa? Tisu. Ya Allah. Kenapa? Aku nek kelingan wong tuaku kabeh nang lamso aku. Ya Allah.
Mae. Pas Kenapa? waktu sakaratul maut, aku gak ndek sampingi wong tuaku kabeh. Loh, kamu di mana? Aku cek seneng-senenge dolan. Itu penyesalan terbesar kamu. Mae, jaluk sepurone, Mak. Ya, wis sekarang didoain. Kan emang wis selesai, wis mari. Mae saya wis nang surga. Aku pengen Mas jujur, aku nek ngomong gawe konten karo Mak kayak sampean karo Mak Nur. Terus konco-konco kabeh kayak di Mas Zainal. Aku pengen Mas karo makku seru-seruan. Pas waktu iku makku lagi ndek omah. Aku dolan. Pas akhirnya pas waktu iku dikabari bahwasane ndang mulya. Makmu gak enek. Langsung mulai. Aku waktu iku jujur Mas, aku lagi ngaboti karo bocah wedok. Aku berarti aku lagi. dolan karo cah wedok. Oh. Aku dolan karo cah wedok. Terus mari ngono aku dikabari lekku. Ya mungkin baru tak buka nek kene ya. Sepurone sing akeh lek aku wis. Wes misalnya sampean arep menghujat aku para netizen-netizen sak Indonesia, monggo terserah. Iki emang apa sing tak lakoni, Mas. Aku sebagai anak aku tak lakoni aku anak durhaka. Nek iso sampean aja koyo aku, Mas. Wes ngono tok pesenku. Berarti waktu sakaratul maut kamu malah dolan karo arek wedok. Aku dolan karo cah wedok, Mas. Tapi tahu nggak waktu sebelum itu katakanlah almarhum ibumu itu lagi sakit, kamu malah dolan, kamu sadar? Aku emang itu, Mas. Egoku gede banget, Mas. Aku kan itu tadi sing tak bilang, aku pengen seperti konco-konco. Aku pengen duwe motor apik, aku pengen duwe pacar ayu, aku pengen iso dolan ning ndi. Aku pengen koyo ngono wi, Mas. Sampai sekarang ini. Kayak gitu loh. Oke. Makanya hal kuwi aku sampai opo. Wong tuaku sakaratul maut aku gak iso nunggoni. Aku dolan karo cah wedok. Aku diteleponi lekku, "Her mulya, makmu gak enek." Wes, dari situ, Mas. Aku baru sadar. Tapi waktu kamu pulang berarti ibu emang nggak ada ya? Udah nggak ada wis. Tapi makku posisinya itu masih bisa dengar, tapi matanya itu merem terus. Jadi hal terbesar ya kuwi, kesalahan selama hidupku kuwi. Selama hidupku pun aku jadi anak durhaka. Aku selalu ngeyel karo makku. Aku sering bentaki makku bahkan. Tenan aku wis tak brolo kabeh. Aku sering bentaki makku, bentaki mbahku, bapakku. Sering aku Mas bentaki, Mas. Nek aku pas kondisi aku bener-bener kesel, aku bener-bener emosi. Tapi bar bentaki kuwi, aku yang menyesal. Gitu loh. Aku yang getun, Mas. Kamu menyesal setelah emang udah nggak ada itu? Jadi sebelum orang tua aku pun nggak ada, itu pun aku juga wis njaluk sepurone mak aku wis tau nyentaki sampean, aku wis tau apa. Tapi jenenge wong kesel Mas, itu pun akan terulang lagi. Sifat itu Ya, bener nggak? Kayak gitu. Sama bapakku pun juga kayak gitu. Jadi pas waktu posisi perkataanku itu kasar banget, itu pas waktu aku bener-bener lagi emosi. Emosiku seperti itu. Mbok luapna nang wong tua malahan. Iya. Padahal itu bukan kesalahan orang tua. Bukan kesalahan orang tua. Nah, mungkin salah. Karena kayak ditolak cewek, terus iya beneran. Terus misalnya dimanfaatno cewek kayak gitu loh. Luapanin mesti nang wong tua. Di wong tuaku. Kayak gitu. Makanya pas waktu ya itu tadi kalau aku teringat waktu wong tuaku ya kuwi. Mak, apa meneh bapakku sampai pas waktu sakaratul aku wis kroso Mas Jani. Her, Renio to. Moh, gak aku repot aku. Ndak to Renio dilu tek lungguh. Kayak gitu. Iku yang manggil siapa? Bapak. Oke. Bapakku. Diomongi apa mbak bapak? Yo ini diomongi. Her, Renio to tak omongi, sedilu ae. Moh gak Pak aku. Enggak aku.
Itu setelah itu apa ya? Itu aku ngekos. Pas aku posisi ngekos, bapak nggak sakit nggak apa, ya itu pas sakaratul maute bapak pun juga aku nggak tahu. Iya. Mbah Yo juga. kabeh kuwi pasti duwe masa lalu sing suram lah. Mm-mm, Lah aku denger ceritamu ya emang mm-mm, kamu itu anak yang bandel. mm-mm. Banget. Nah, cuman kan sekarang ya wis lah sing wis ya wis. Wong yo orang tuane kan wis saiki wis tenang lah. Iya, Tugasmu saiki tinggal ndungani merubah iya. sifat dan sikap. Makanya kan kayak apa? Dari dulu apa? Pas waktu kenal Saman juga aku sebenarnya tuh termotivasi dari Saman juga. Maksudnya Saman dulu kan yo Amit ya, nge-Grab kan ya, Gojek. nge-Grab, ojek ya. Terus sama apa? Jual apa? Nasi. Nasi. Nah, kayak gitu. Saman aja bisa sukses, masa aku nggak bisa kan? Sampai Saman jumpa fans yang pertama kali aku juga Itu bukan ngikutin. jumpa fans itu. Ya kayak gitulah pokoknya. Oke. Nah, dari situ kan aku kenal sampean terus akhirnya tak ikuti. Oh, gini ya. Aku termotivasi dari situ. Akhirnya aku pengen branding diriku sendiri tapi apa ya? Nah, terus timbullah ya Cah Pro itu. Cah Pro itu artinya bocah yang kuat. Dari aku menjalani kehidupanku, kekuranganku, dari kekurangan ekonomi, kekurangan fisikku dan kekurangan lain-lainku. Itu adalah suatu kelebihanku. Makanya terlahirlah suatu kata-kata Cah Pro itu. Itu sekarang jadi semboyanmu lah ya. Sebenarnya kalau masalah ya Amit ya, sama tadi tanya orang tua itu sensitif Mas menurut aku. Maaf banget, itu Langsung iya, ayo gitu, langsung teringat gitu langsung ya. teringat tuh kayak orang wedok Mas. Aku asli ini nangis ini kan isin Mas aku Mas. Tenang, aku malu aku. Enggak apa-apa, tapi nanti dikat nggak itu? Enggak usah ya. Terus gak apa-apa, los nih, gak apa-apa Mas. Buat motivasi. Buat motivasi. Jadi gimana ceritain? Ini mungkin pesan buat sampean, buat teman-teman semuanya. Mumpung kedua orang tua kalian masih hidup, bahagiakanlah, jangan pernah bikin kecewa ataupun membentak sedikit pun mereka. Sedikit pun mereka. Ya, jangan membentak. Bahagiakanlah walaupun dengan hal yang sederhana. Kalau kalian marah, semarah-marah apapun, pergi dan luapkan yang lainnya. Diam lah ya. Nanti kalau orang tua kalian sudah tiada, itu baru terasa. Kalau gitu. Sudah ya, tiada, ya kan? Makanya, yo Amit ya, mungkin kayak Mas Mamnun sama Mbak Jimrut, Mas-Mas Mbak EKB. Wah, lanang ngono kok lebay nangis gini, terserah. Mau ngomong apa istilahnya kayak gitu ya. Lanang kok lebay cengeng ini, monggo terserah. Gak apa-apa aku Mas. Aku juga suka nangis. Aku suka nangis, sama istriku juga suka nangis. Oh gitu? Iya. Mau bilang apa terserah. Tapi kalau sudah tentang ibu, tentang emak, gak iso Mas aku. Itu penyesalan kamu lah ya. Iya. Emak, bapak, mbah. Yes, pada intinya hal yang harus kita petik dalam podcast kali ini, jangan pernah menyia-nyiakan apalagi mengecewakan orang tua kalian. Iya. Apalagi membentak. Itu suatu ajaran yang sangat jelek pokoknya. Membentak orang tua, membentak siapapun nggak boleh. Dan satu lagi, aku mau pesan buat teman-teman semuanya yang mungkin masih Silakan. suka boros dan suka foya-foya seperti saya ya. Mumpung kalian umur masih muda, ya, nabunglah, kumpulkanlah uang untuk masa tuamu, biar tidak menyesal seperti aku. Menyesal aku Mas. Tenang, aku tabungan spesial pun nggak ada. Sekarang? Nggak ada. Tapi kan seharusnya masih bisa loh, Saman masih nabung kayak gitu, masih bisa. Jadi sekarang untuk saat ini, aku hanya bisa cukup buat makan sehari-hari, sama buat bayar kos, itu wes bersyukur alhamdulillah. Aku udah nggak punya utang. Iya, itu wes. Gitu aja. Wes ngerasa nyaman lah, nggak duwe tanggungan gitu ya. Oke. Tapi ya itu kamu memang ya namanya sekarang kamu hidupnya maaf ya seperti ini. Iso nggak iso kamu harus nabung. Iya. Nabungnya ojo ndek celengan, nabung ndek ATM, tapi ATM-nya harus minimal 2. Aku loh pegang uang tahu nggak?
kalau sekarang ya, Hmm. aku pegang uang, aku pegang uang dikit tapi tabunganku ada isinya. Daripada aku nggak punya tabungan, aku pegang uang banyak. Aku di ATM ku sekarang tinggal berapa? 700.000. Di ATM ku loh ya, maksudnya yang buat makan-makan. Iya, karena aku kalau udah punya uang, wes tak tabung semuanya. Karena targetku tahun ini aku pengen punya ya rumah sendiri lah, karena aku bentar lagi kan anakku lahir kayak gitu. Jadi ya apa caranya kamu harus bisa nabung. Belum terlarut tua sama niku Mas. Sama nung jiwane sik muda wis sing semangate ya wis oke, nabung. Nah, makanya kan dari dulu kan sampean tahu sendiri aku termotivasi dari sampean, ya kan? Berulang kali bahkan kata-kata ini terlontar. Mungkin sampean sering pas waktu kita kenal pertama sampai saat ini. Nah, mungkin suatu saat sampean bisa mengarahkan aku, maksudnya ngasih saran masukan sebagai teman yang baik nanti. Aku sampean bimbing, Mas. Oke lah, dari usia mungkin usianya lebih tua aku. Tapi dari kayak pengalaman hidup kan sampean berkeluarga kayak apa kan sampean sudah lebih dulu menjalani. Nah, ya dari sama-sama situ lah. aku bisa minta istilah ilmunya untuk belajar gitu loh. Biar apa ya Mas ya? Hidupku tuh bisa tertata gitu loh Mas. Makanya itu. Ya, podo-podo. Pada intinya ya aku mau. Kamu sing pertama harus ya Saman kan wis apa jenenge mong nyaman wis dengan keadaanmu sekarang. Sedang rabi. Coba mungkin dengan kamu rabi itu bisa menjadi membuka pintu rezeki dan kehidupan baru. Itu coba karena kamu gini, kalau kamu pindah circle, katakanlah kamu main main motor atau main apa gitu, pindah motor sini, pindah motor situ. Ya circlemu tetap motor-motor kayak gitu. Orang yang sayang sama kamu belum sepenuhnya benar-benar sayang. Kan sekarang temen, sahabat aja kadang masih bisa nusuk dari belakang. Iya, sekarang kamu cari orang yang benar-benar bakal jadi pendamping hidup kamu. Ya. Makanya kayak berteman sendiri ya ini amit ya. Kayak sekarang lebih sedikit teman tapi tulus daripada banyak teman tapi agak ya itu kayak benar. gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir buat sampean. Mas Jongkring ke depannya cita-citanya pengen jadi apa? Nah, kalau itu jujur Mas tak jawab, aku nggak punya cita-cita Mas. Dari kecil? Dari kecil aku pengenku cita-cita itu sebenarnya jadi apa ya? Pengen jadi orang sukses aja sih. Oke, tapi semenjak orang tua nggak ada, cita-cita itu pun sirna. Istilahnya apa ya? Aku nggak punya semangat untuk hidup. Gitu. Kayak gitu. Intinya, ya wis, piye Mas ya? Uripku itu tadi loh. Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Aku nggak punya tujuan hidup sekarang ini. Makanya sampai aku punya semboyan hidupku sendiri gini. Tetaplah hidup walaupun engkau tidak berguna. Meskipun itu dipandang orang lelucon lah ya. Iya kan? Ya tetap hidup aja, walaupun hidupku tidak berguna, yang penting aku hidup. Walaupun aku nggak bermanfaat, nggak berguna. Terus gitu aja. Ya, oke lah. Sama nih gue mau ngomong mambune kecut loh. Apa? Mambune sama kecut. Masa aku sadis sih? Enggak, ini loh aku mau ngenalin nih produk dari Mezuka. Makanya aku juga belum mandi tadi. Tapi kalau setelah pakai parfum 50.000 dapat 4. Pasti tambah wangi. Oke. Nih. Masih. Amit. Oke, semprotin nih. Wangi enggak? Anjay. Lah kok aku jatuh cinta. Iya. Tae. Tuh. Wangi Jan istimewa. Tapi percaya enggak ini harganya 50.000 dapat 4. Loh, masa kok murah banget? Iya, karena ini parfum terviral di TikTok, terlaris dan paling jos. 50.000 dapat 4, kapan lagi? Sudah Bipom, bisa dipakai cewek dan cowok. Langsung aja cek link di deskripsi buat kalian order. Terima kasih. Nah, oke, terakhir. Kalau Saman punya pesan buat aku apa? Buat saya. Buat Saman? Iya. Buat Mas Mamnun sama Mbak Jimbrut, tetaplah jadi orang yang baik. Amin. Ya, yang seperti ini. Amin ya Allah, amin. Dan pokoknya selalu berpositif thinking. Amin. Dan
pertahankan sifat karakter yang apa ya, tidak sombong. Amin, insya Allah, amin. Gitu aja, insya Allah rezekinya mengalir. Amin. Dan semoga nanti kelahiran didik bayinya dalam keadaan lancar. Amin, ya. Amin ya Allah. Dan karirnya Lancar, selalu amin. Lancar, sukses. Amin, Gitu amin aja. ya Tetap Allah. semangat Amin. menjalani Oke, aktivitas. Ya, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini bersama Mas Cungkring. Kita doakan semoga Mas Cungkring dan semua yang nonton sehat selalu. Jangan lupa, jangan sia-siakan kedua orang tua kalian selagi masih ada. Dan jangan juga apa ya? Menabung. Masih muda. Jangan juga menabung. Jangan lupa menabung. Iya. Nah, benar ya. Berarti kamu habis ini harus belajar menabung. Insya Allah bisa. Emang semua itu yang pertama dari niat, yang kedua dari dorongan orang sekitar. Kalau dua-duanya nggak ada, nggak bakal itu bisa kesampaian. Oke, dari dorongan temen aku ngasih masukan ke kamu harus nabung, kamu harus undang nikah itu. Oke. Itu dari jodoh. Kalau karir. YouTube-ku harus bagaimana, TikTok-ku harus bagaimana. Aku minta saran masukannya. Ya kalau TikTok, kalau YouTube itu semua tergantung passion kamu. Kalau kamu kan bocah pro kayak gini itu kalau udah jadi semboyan kamu ya udah terusin. Cuman jangan terpaku dengan satu itu aja bocah pro kayak gini. Nah, coba bikin komedi, konsep yang komedi lah, bukan hanya ngevlog bocah pro julali ngisi enggak. Bikin yang versi konsep. Supaya audiens kamu itu enggak bosen. Biasanya kan bocah pro minimal, paling minimal opo wis. Kecuali bikin versi komedi kayak gitu. Endingnya apa sih? Nah, nanti itu pasti audiens pindah ke kamu. Bikin yang berkonsep. Konsisten, sehari upload 2 berapa kali. Itu paling penting. Selebihnya untuk viewer itu semua bonus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.